Parkir 10.000 sini. Oke lur, untuk masuk ke sini mesti harus sudah vaksin ya Pak ya? Iya betul. Harus sudah vaksin minimal betul. satu pun. Iya Pak. Minimal satu. Iya betul. Kalau setengah nggak boleh. Bambu ini konsepnya udah beda. Jadi nggak ada tiket masuk. Ingat ya, gratis. Selamat sore lur, kembali lagi bersama dengan saya Mas Nob di Ini Destinasi Channel. Dan saat ini saya berada di alun-alun Kota Cimahi lur. Nah ini dia, kita sampai di pertigaan alun-alun Kota Cimahi, arah ke Kolonel Masturi lur. Sekarang saya mau melakukan perjalanan menuju ke Dusun Bambu, salah satu tempat wisata favorit yang ada di Bandung lur. Dan sekarang sedang rame dan sedang viral karena ada konsep baru. Jadi yang saya dengar dan saya baca dari Google, untuk masuknya ke Dusun Bambu itu gratis ternyata lur. Makanya karena penasaran, langsung saja yuk kita cikibrit. Ini kita udah sampai di perempatan Citerep. Dan biasanya ini lampunya emang nggak berfungsi biasanya. Dan biasanya juga di sini ada Pak Polisi lur yang mengatur lalu lintas. Cuman kayaknya sekarang nggak ada. Jadi ya saling saling dulu-duluan. Tapi sejauh ini tetap rapi sih, tetap tertib, nggak ada yang gontok-gontokan. Nah, kita lurus terus mengikuti jalan Kolonel Masturi ini lur. Kalau tadi kan belok kiri ke Sangkuriang, belok kanan itu ke arah Citerep, ke Pemkot Cimahi. Kita ambil aja lurus terus. Ini juga termasuk jalur ke Lembang lur. Selain dari Bandung dan dari Padalarang. Dan ini menjadi salah satu jalur alternatif yang nggak terlalu macet. Nah apalagi kalau untuk ke Dusun Bambu ini lur, ini penting ini. Kalau kita ke Dusun Bambu untuk saat ini, jalur yang paling nggak macet salah satunya ini Kolonel Masturi sama Ciloa atau Pasir Halang yang dari Padalarang itu lur. Jadi buat dulur-dulur yang dari luar kota, terutama Jakarta dan sekitarnya, kalau mau ke Dusun Bambu langsung aja mending kalau nggak keluar dari tol Padalarang atau tol Cimahi lur, tol Baros. Nanti kalau yang dari Cimahi cari ke alun-alun, dari alun-alun ikuti seperti video ini. Sedangkan kalau dari Padalarang itu keluar dari tol Padalarang itu nyarinya jalan Ciloa atau Pasir Halang lur, yang dari stasiun Padalarang itu. Cuman memang keluar tol Padalarang itu sekarang mesti diputer-puterin itu di Kota Baru Parahyangan. Jadi agak ini juga sih, agak sedikit ribet. Kalau enggak sebenarnya ada lagi jalan lewat Cilame lur. Cuman jalurnya memang nggak terlalu terkenal. Ya mungkin nanti saya suatu saat akan coba lewat rute jalur Cilame tersebut lur. Nah kalau dari situ nggak macet, terutama ke Dusun Bambu ini, ya dijamin nggak macet lah. Soalnya nggak ada kayak yang di Curug Cimahi itu lur. Jadi kalau dari arah Lembang atau arah Bandung atau Ciajuang, Parongpong itu kalau ke Dusun Bambu itu nanti ke Pegat atau ke ke Sendat itu ada di Curug Cimahi, kan itu ada yang longsor.
Nah, di situ biasanya buka tutup lur. Biasanya macetnya di situ, terutama kalau weekend gini, volume kendaraan kan banyak. Jadi pasti ada kemacetan. Nah, ini lur, kita udah sampai di Kabuci. Ini menjadi salah satu cafe yang favorit lur. Tiap malam minggu itu biasanya di sini rame pisan. Emang tempatnya enak, tempatnya sejuk, dan makanannya worth it lah. Nah, di sebelah kanan ini juga berdekatan dengan Kabuci tadi ada Kalaras lur. Salah satu cafe baru yang cukup favorit juga. Ini ada Cenghar Kopi. Jadi di Jalan Kolonel Masturi itu bagusnya banyak banget destinasi, terutama cafe dan resto lur. Belum lagi nanti kita di depan sebelah kiri itu ada AWC, Alam Wisata Cimahi lur. Itu salah satu, selain resto juga ada permainan semacam outbound gitu. Jadi cocok untuk anak-anak, untuk wisata keluarga cocok banget. Nah, ini nanti sebelah kiri nih ada AWC. Mana ya? Oh, maju dikit lur, maju dikit. Nah, ini dia. Nah, untuk Dusun Bambu sendiri kita lanjut lagi. Nah, seperti yang dilihat lur, arah lalu lintas di sini nggak terlalu banyak, nggak terlalu ramai. Dan jalurnya juga ini nanjak terus. Jadi mesti hati-hati juga, terutama yang turun sih. Saya malah lebih awas atau lebih was-was sama kendaraan yang turun, karena ini kan karakternya turun dan lurus. Ini kalau motor atau kendaraan matic gitulah, terutama soal pengeremannya itu. Kalau pengeremannya nggak bener, nggak pas, itu nanti kampasnya bisa panas dan bisa remnya blong lur. Di sini juga jalurnya udah mulai dingin, suasananya, cuacanya udah mulai dingin. Apalagi ini saya pakai celana pendek lur. Tapi udah biasa sih, karena memang saya suka yang dingin-dingin. Apalagi dingin-dinginnya dingin-dingin empuk. Uhuy. Oke, kita lanjut lagi terus. Belum dijumpai kemacetan atau keramaian. Dan ini agak mendung juga sih. Tadi kata temen, jadi gini lor, sekarang saya sedang ada janjian lah sama temen ke Dusun Bambu. Dan tadi temen udah ada di sana karena salah apa ya? Ada miss. Kita harusnya janjiannya jam 3:30. Dia setengah 3 udah sampai sana. Sedangkan saya 3:30 itu tadi habis beres dari bengkel lur. Jadi saya berangkatnya agak telat. Ini nih si Nelly, si Benelli tersayang ini, kemarin ada sedikit kendala lur. Di listriknya ada yang konslet. Jadi akinya soak, tekor. Dan kemarin pas malam dari Stone Garden itu pulang dari situ Ciburui, kalau di rem itu mati. Jadi mau nggak mau ya kita balik lagi ke bengkel. Kita cek, ternyata ada kabel yang lepas di belakang di spakbor, jadi kena ban itu lur. Akhirnya konslet. Nah oke, kita udah sampai di tikungan pertama ini, atau tikungan kedua. Oh, tikungan kedua. Tadi setelah Wisma Salom, ini udah tikungan kedua. Dan sebentar lagi kita sampai ke pertigaan Cisarua lur. Nah, di pertigaan Cisarua ini pertemuannya antara jalur yang dari Ciloa itu tadi, dari Padalarang, sama Kolonel Masturi lur. Nah, ini dia pertigaannya. Tuh, yang dari sebelah kiri, arah dari Padalarang, tol Padalarang. Dan di sini udah jadi satu lagi di Jalan Kolonel Masturi lur.
mulai di sini mulai agak rame karena ini juga salah satu titik keramaian, banyak penduduk di sini. Sampai nanti di depan ada SPN Cisarua-nya itu. Nah, itu patokannya juga ada tower banyak. Di bawahnya itu ada salah satu base camp. Wah, base camp kami lah, Green Masturi, komplek Green Masturi. Jadi kalau ada komunitas saya, kalau kita nongkrong di situ dan kita tetap lurus lur. Ini di depan ada dump truck agak melambat. Nah, ini enaknya kalau pakai motor bisa nyalip. Mantep pokoknya. Ini jalannya juga udah kosong lagi, kita bisa agak tancap gas. Dan jalannya ya nggak bisa diperlebar sih lur. Jalannya ya lumayan lah, nggak parah-parah banget. Cuman emang agak goyang. Tuh di depan awannya terlihat agak mendung lur. Dan itu depan kita juga ada Gunung Burangrang lur. Sebelah kanannya itu sebenarnya atau sebelah kirinya Burangrang. Kalau dari kita sebelah kanannya harusnya kelihatan itu Gunung Tangkuban Perahu, cuman karena mendung jadi gak kelihatan lur. Nah, ini kita udah sampai di Cisarua. Ini salah satu titik keramaian. Di depan ada sekolah polisi negara SPN Polda Jawa Barat. Kita ngikutin terus jalur ini lur. Nanti di sebelah kiri ada rumah sakit jiwa. Nah, ini rumah sakit jiwa. Barangkali dulur-dulur ada saudara atau mungkin alumni. Ya janganlah, kan pandemi ini banyak yang terguncang luar biasanya jiwanya, banyak yang shock. Oke, kita terus lanjut lagi lur. Kita udah nggak lama lagi ya, sudah dikit lagi. Nah di sini banyak sekali anak-anak muda atau para pemotor, pengendara motor yang nggak pakai helm. Meskipun di sini dekat dengan SPN, tapi nggak ngaruh juga lur. Ya nggak tahu lah. Pokoknya dulur-dulur kalau di jalan pokoknya tetap hati-hati ya lur. Tetap tertib. Mau deket atau mau jauh. Terus masker, helm itu. Karena keselamatan nggak cuma keselamatan sendiri sih. Keselamatan orang lain juga perlu loh, penting gitu. Kan kita sering dengar ya, kita udah hati-hati, orang lain nggak hati-hati, akhirnya cilaka. Ya amit-amit lah lur. Oke lanjut lagi, masih di Jalan Kolonel Masturi. Ini kita udah sampai tanjakan. Di sebelah kiri itu nanti ada Polsek Cisarua lur. Dan ini tampaknya udah mulai gerimis. Bener yang dikatakan teman saya tadi, buah di atas gerimis tah. Aduh, ini udah mulai makin kenceng. Kalau mau berhenti juga kagok karena ini udah deket lagi lur. Ya semoga nggak deres lah. Kita kebantu sama pohon-pohon ini, jadi nggak terlalu, air hujannya nggak terlalu langsung ke kita. Tapi ya gini, lumayan tuh, banyak, bukan banyak, ada yang motor udah mulai pakai jas hujan. Apalah, kita gas terus lur. Atau ini kameranya kena air hujan, apakah ketutup atau gimana? Tuh banyak pemotor yang mulai pakai jas hujan lur. Ini kita tinggal tikungan ke kanan terus ke kiri lurus sampai ke Gapura Komando. Gapura apa ya, gerbang masuk ke Dusun Bambu sama Curug Layung, terus sama Curug Burukpuk itu yang pertama.
Nah ini lur, kita tinggal gas terus. Aduh ini mulai ntar. Nah barusan, semoga makin jelas lagi. Ya resiko lur kalau hujan. Ya punten aja kalau nanti gambarnya ketutup sama air. Waduh ini ada truk apa ini? Bukan truk kan? Atau mobil pick up ya? Susah. Kagok kalau mau nyalip nanti kita lurus soalnya. Sedangkan ini jalannya kan belok ke kanan nanti. Sedangkan saya nanti masuk ke Dusun Bambu mesti lurus lur. Kalem aja. Apalagi ini jalannya hujan gini licin Tah ini di depan lur. Jalannya belok ke kanan. Kita lurus masuk ke gapura yang ada tulisannya komando. Nah ini dia. Bersihin lagi. Nah, cuma di sini nih jalannya emang nggak mulus sih. Nggak suka lah. Mau nggak mau kita terobos terus. Keburu ini nanti hujannya makin lebat lur. Ya, yang penting semoga gambarnya tetap bagus, nggak ketutup air hujan dan nggak goyang. Nggak lah, kan kita udah upgrade kameranya. Oke, kita terus. Ini udah masuk area jalan kampung Dusun Bambu. Nanti di depan juga sebelah kanan kita udah mulai dapat view yang bagus, view yang hijau royo-royo. Nah ini di perkampungan ya sebaiknya sih sebenarnya jangan terlalu ngebut, tapi ini hujan dan keadaannya juga sepi, nggak apa-apa lah. Tetap hati-hati. Nah di sebelah kanan tuh lur, kita udah dapat view lumayan. Itu di bawah itu nanti ada Curug Buruk-Buk gitu. Nah Curug Buruk-Buk ini juga salah satu curug yang bagus lur. Cuman pintu masuknya ini nih yang belum apa ya, nggak resmi. Jadi kita parkirnya di pinggir-pinggir jalan ini lur. Kita nitip di warga, rumah warga. Nanti masuknya lewat ini bisa nih. Nah setelah masjid ini kita belok kanan. Tah itu. Dan gak jauh lagi kita udah sampai di Dusun Bambu. Ini dia Dusun Bambunya lur. Kita belok kanan. Kalau lurus terus itu nanti ke Curug Layung lur. Wah ini udah lama gak kesini. Karena kemarin emang denger mahal lur. Jadi mau kesini mikir. Ya. Sini parkirnya 10.000. Parkir 10.000 sini. Ya. Siap. Oke lur. Untuk masuk ke area Dusun Bambunya kita bayar parkir aja. Ini untuk motor 10.000. Nggak tahu kalau mobil berapa lur. Untung udah sampai sini. Hujannya nggak terlalu gede. Dan ini juga nanti keluar diminta lagi. kembaliin lagi lur. Tiketnya jangan sampai hilang ya lur. Oh ya. Kita simpen. Nanti pas keluar ditanyain, dikembaliin lah. Kita jalan lagi. Dan inilah penampakan situasi terkini Dusun Bambu lur. Agak-agak bersin dulu ya. Agak gerimis mengundang. Tapi seger ini. Paling suka ini saya. Suasana sama cuaca dingin seperti ini tuh. Aduh mantep lah. Nah ini dia. Kita udah sampai lur. Wah itu teman kita, dulur kita, si Yohana. Parkir sana. Tuh kita nyari parkirannya. Parkiran motor ada di belakang. Di depan sini ada parkiran mobil. Dan kelihatan ini tuh cukup banyak banget lur. Mulai rame sih. Pelan-pelan. Aduh ini jatuh. Sarung tangannya tadi mau dipakai kagok.
Nah itu dia. Parkirannya di sini lur, nggak ada atapnya, oi. Nah, demikian lur review singkat tentang rute perjalanan menuju Dusun Bambu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi dan uhuy.